Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama gua Mas Lucky. Kali ini agak sedikit berbeda karena kita nggak berada di motor. Sekarang kita berada di bengkel instrumentasi. Nah, kali ini acaranya mau servis-servis alat-alat kontrol pneumatik nih, bersama Mas Aidil dan Mas Opan. Ini kontrol apa, Mas? Ini namanya kontrol. Sebelum melanjutkan video ini, tekan dulu tombol subscribe di bawah ini dan video ini akan dilanjutkan dalam hitungan 3, 2, 1. Pneumatik untuk tekanan dapur boiler. Ini buatan mana ini, Mas? Ini mereknya Shimatsu. Ini dari Jepang. Wow, Jepang. Jepang jauh-jauh sini ya, cuma naro kontrol. Ya, Oke, bentuknya kayak gini nih. ini seperti miniatur kota ya. Rumit sekali. Rumit. Oh. Jadi sistem kerjanya itu gimana, Mas ini? Ini sistem kerjanya pakai angin. Jadi kita butuh satu kompresor untuk menggerakkan dan mengontrol suatu alat. Lebih jelasnya, alat ini berfungsi sebagai otomatis. Jadi bila mana kita fungsikan, alat ini sebetulnya sudah jadul, tapi di pabrik kita masih pakai. Oke, kita coba. Kita sudah kasih supply 1,4 bar karena rank yang di SOP nya itu harus 1,4 bar. Terus kasih sinyal itu 0 sampai 1 bar. Itu namanya apa, Mas itu? Itu namanya kalibrator pneumatik. Oh, kalibrator. Ya, ini sebagai sinyal. Oke, coba kita kasih sinyal. Bentar. Ini lepas. Oke, kita ulangi. Oke, kita ulangi. Kita set di 6000. Satuannya, Mas, apa ini? Itu milimeter H2O. Oh, milimeter H2O ya, guys. Ini kita coba kasih sinyal dan posisinya masih di manual. Ini manual, ini auto. Kita posisi manualkan. Di bagian bawah ini kita namanya output secara manual. Kita gerakan dan manometer atau penunjuk kesatuan itu kita anggap sebagai persennya. Itu output ke palep, ke pneumatic jack atau ke elektromotor. Kita coba naikkan sampai batas maksimum dia 1 bar karena di posisi SOP nya harus 1 bar. Jadi, ini adalah alat kontrol pneumatik atau alat kontrol dengan suplai angin. Alat kontrol ini disuplai dengan angin bertekanan 1,4 bar dan outputnya sendiri bisa mencapai 1 bar. Untuk display di kontrolnya sendiri itu dari 0 sampai 100%. Jika di display kontrol menunjukkan 0%, berarti outputnya kontrol tersebut 0,2 bar. Dan jika di display menunjukkan 100%, maka outputnya itu 1 bar. Kontrol ini ada 2 mode, yang pertama manual dan yang kedua otomatis. Di mode manual kita hanya bisa mengatur outputnya saja. Misalkan kita akan menggerakkan sebuah palep otomatis dengan bukaan 100%. Nah, kita hanya perlu mengatur di kontrol menjadi 100% dan outputnya akan keluar 1 bar.
Di mode otomatis, kita hanya mengatur set point-nya saja. Misalkan kita akan mengisi tangki air dengan ketinggian air 70%. Kita hanya perlu mengatur set point di 70%. Nah, valve otomatis akan menutup kalau air sudah melebihi batas 70%. Seiringnya waktu, air di tangki akan berkurang karena dipakai. Nah, valve akan membuka kembali kalau air tadi di bawah 70%. Untuk sensor ketinggian airnya sendiri, kita pakai transmitter. Nanti kita akan bahas transmitter lebih dalam di video yang lain. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe karena itu gratis. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. See you, bye-bye. Cerot.